Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu dengan saya, Bu Nina. Kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1, kelas 3, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks di slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dan penyelesaian masalah. Yang kedua, setelah diberikan contoh tentang kalimat saran, peserta didik dapat memeragakan kalimat saran menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menelaah permasalahan pada teks, siswa dapat memecahkan soal tentang dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Yang keempat, setelah memecahkan soal, peserta didik dapat membuat permasalahan berkaitan dengan pengurangan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati teks di slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kaki dalam suatu tari. Setelah guru dan peserta didik menyimak video tentang kombinasi gerak kaki, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan tari yang dinamis dan energi. Itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, apa ya kewajiban dan hakku di sekolah? Siapa yang tahu? Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, haknya apa dan kewajibannya apa ya? Bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih, senang di sekolah. Anak-anak, kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa ya kalimat saran? Siapa yang tahu? Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, atau anjuran. Kalimat saran ditandai dengan kosakata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Contoh, sebaiknya kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun karena hujan deras. Seharusnya kamu menyayangi orang tuamu. Seharusnya kamu berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Alangkah baiknya kamu mendoakan orang tuamu setiap hari. Seharusnya kamu bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Seharusnya kamu bersyukur karena kedua orang tua selalu menjaga dan mendoakanmu. Nah, itu adalah anak-anak contoh dari kalimat saran. Anak-anakku, menjadi anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa ya yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Coba, Bu Guru akan membaca rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Setelah mengamati teks cerita
fakta tentang rahasia anak pintar, coba garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, anakku semua, ini adalah tugas yang harus dikerjakan di buku tulis. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? 5 soal ya anak-anakku semua. Ayo berlatih. Contohnya, Penny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Penny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, selanjutnya, bantulah Penny menentukan banyak kertas di awal yang akan terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas yang tersedia 500. Kertas yang terpakai berarti 460. Jadi sisa kertasnya 40. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, guru akan membacakan tentang Penny membantu ibu guru. Penny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Penny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru anak-anakku semua? Ya, tidak. Apa saranmu? Dengan cara menghemat kertas. Bantulah Penny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas yang tersedia tadi 500 lembar kertas. Kertas tersisa adalah 40. Jadi, cara mencarinya dengan cara pengurangan. Kertas tersedia dikurangi kertas tersisa. 500 lembar dikurangi 40 lembar. Jadinya 460 kertas yang terpakai. Jadi, kertas yang tersedia 500 dikurangi kertas yang terpakai 460. Sisa kertas jadinya 40. Tugas kalian nanti buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas yang terpakai. Yang semua sisanya adalah 40. Dikerjakan di buku tulis ya anak-anakku semua. Selanjutnya, setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan dasar kaki. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Coba, anak-anak, amati gambar berikut. Bisa dilakukan di rumah ya. Gerakan kaki. Yang pertama, tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan
8 kali hitungan. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kemudian, meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan yang anak-anak sambil melihat gambarnya. Yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Kemudian, melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan ya anak-anak. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Yang kelima, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video kombinasi gerakan kaki berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Ayu. Kali ini di kelas 3, tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1 tentang dinamika gerak tari, gerakan dasar, kaki. Sekarang Ibu akan memperagakan gerakan kaki dasar. Perhatikan ya. Pertama, tegak berdiri dengan posisi tangan di samping badan. Kemudian berputar ke arah kanan dan melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meloncat ke kiri sebanyak 2 loncatan. 1, 2. Kemudian berputar ke arah kiri sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang meloncat ke kanan sebanyak 2 loncatan. 1, 2. Dan berputar ke kanan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian melompat ke arah kiri sebanyak 2 lompatan. 1, 2. Dan berputar sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan melompat ke arah kanan. 1, 2. Kemudian berputar sebanyak 4 hitungan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Selesai. Anak-anak dapat mengulangi kembali dari gerakan pertama. Selamat mencoba. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Selalu jaga kesehatan dengan cara memakai masker ketika berpergian, selalu mencuci tangan, tetap bersemangat, dan selalu mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.